Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, hari ini masih belum bisa berjumpa secara tatap muka karena ibu masih kurang enak badan. Jadi malah nanti takutnya kalau dipaksakan untuk ke sekolah malah berbahaya gitu. Jadi kita bertemunya secara daring walaupun kalian berada di sekolah, tapi kita bertemunya via suara. Via suara dulu ya. Oke, langsung saja. Silahkan dipersiapkan dulu buku-bukunya, dicatatlah tipis-tipis gitu kan, mana yang sekiranya penting, yang takutnya nanti lupa ya dicatat di buku tulis. Mungkin belum semuanya punya buku juga, belum semuanya ada megang buku. Jadi kalau misalnya hanya lewat pikiran saja itu biasa terbatas. Namanya juga manusia ya, memorinya terbatas. Jadi dengan adanya catatan itu malah membantu kalian gitu. Apalagi nih materi-materi kita pada hari ini nih banyak sekali tentang sejarah-sejarah, banyak sekali tentang hal-hal penting yang memang pernah terjadi di Indonesia. Nah, ini kita lihat yuk, lanjut. Nah, ini langsung aja. Jadi untuk di bab 1 kali ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama yaitu diharapkan kalian mampu untuk mensyukuri nih bahwa Indonesia telah mempunyai dasar negara, Indonesia telah merdeka. Nah, itu harus perlu disyukurin karena sebenarnya pada masa lampau dulu, pada masa lalu dulu Indonesia itu pernah mengalami masa susah untuk bisa mencapai yang namanya merdeka, punya dasar negara itu susah ngedapetinnya gitu. Jadi makanya perlu ada hal-hal yang memang kalian perlu tahu supaya apa? Supaya ya menjadikan pembelajaran gitu. Jadi jangan sampai malah kita yang orang-orang yang sebenarnya terlahir di masa-masa reformasi ini tidak tahu bahwa dulu itu Indonesia pernah susah, dulu Indonesia ini pernah mengalami hal-hal yang seperti ini loh gitu. Nah, itu jangan sampai anak-anak muda zaman sekarang tidak mengetahui masa dulu. Jadi jangan pernah melupakan yang namanya sejarah. Nah, ini kita belajar tentang bagaimana sih masa lampau dulu gitu. Kita flashback dulu. Nah, terus nanti kita akan membahas mengenai perumusan yang pertama, yaitu perumusan sudah kita bahas di minggu lalu di sesi mungkin 1 atau 2, saya lupa. Nah, nanti kalau memang yang belum bertemu saya sebelumnya, nah nanti akan sedikit saya jelaskan lah, saya ulang-ulang lagi gitu ya. Jadi kali ini kita bakalan membahas tentang perumusan. Perumusan itu apa sebenarnya? Nah, perumusan itu kan sebenarnya adalah asalnya bagaimana sih kok bisa adanya Pancasila, kok bisa ada dasar negara, kenapa Pancasila dijadikan dasar negara. Nah, itu kan penuh tanda tanya. Nanti kita akan bahas kenapa kok akhirnya Indonesia nih deal gitu memakai yang namanya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu perlu kita cari tahu. Lanjut ya. Nah, ini ada sedikit sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, ternyata dari tahun segini, tahun 1942, Indonesia ini sudah menjadi dudukan Jepang. Maksudnya dudukan Jepang itu dijajah. Indonesia terakhir kali dijajah oleh Jepang pada tahun 1942 yang akhirnya bisa merdeka pada tahun 1945. Nah, itu berarti ada sekitar ya 3 tahun lah untuk akhirnya kita bisa merdeka sendiri. Nah, gimana itu prosesnya? Nah, itu perlu kita cari tahu gitu. Lanjut ya. Nih, pada tanggal 1 Maret 1945 akhirnya diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat yaitu BPUPKI. Jadi ini nih kepanjangannya, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu sebenarnya berawal dari janji-janji kemerdekaan dari Jepang. Jadi Jepang selama menjajah negara kita itu pernah memberikan sebuah iming-iming, sebuah janji-janji manis gitu, bahwa nanti kalian akan kami berikan kemerdekaan, nanti kalian akan kami bantu untuk
bisa merdeka, dan kalimat-kalimat lainnya. Banyak kalimat-kalimat manisnya gitu. Makanya kenapa salah satu kalimat manisnya adalah Indonesia dibentukkan badan, ini Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ini. Jadi berawal dari pemikiran, ya kan, pemikiran Jepang dan juga Indonesia. Tapi sebenarnya Indonesia itu sangat menginginkan bisa merdeka sendiri gitu, dengan tangan mereka sendiri gitu. Tapi mungkin perantaranya Jepang gitulah, awal-awal pemikiran pada masa itu. Nah, ternyata di sidang pertama BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, sidang ini membahas tentang apa? Yaitu dasar negara. Kenapa harus dasar negara? Karena memang suatu negara yang bisa merdeka itu pertama kali ya harus memikirkan apa dasar negaranya dulu. Jadi sebelum memikirkan siapa pemimpinnya, siapa presidennya, siapa presidennya, siapa menteri-menterinya, siapa wakilnya, dan lain-lainnya, semua perangkat pemerintahan. Nah, sebelum membuat itu harus pertama kali negara yang sudah merdeka harus membuat dasar dulu, yaitu dasar negaranya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, saya ada gambarkan tentang rumah. Nah, ada rumah, dan setiap membuat rumah pasti kita harus membuat dulu apa? Pondasinya, ya kan? Dalam membuat bangunan apapun itu, baik rumah, gedung atau apapun, yang pertama kali dibuat oleh Pak Tukang gitu, ya kan? Pertama kali adalah ngebuat pondasinya dulu, pondasi. Karena apa? Karena dengan pondasi yang kuat pasti bangunan akan lebih kokoh, ya kan? Akan lebih tahan lama. Jadi walaupun ada bencana, ya kan, entah gempa dan lain sebagainya, dia jauh lebih kuat, jauh lebih bisa menopang. Karena apa? Karena punya dasar yang kuat. Nah, gambarannya sama seperti itu. Jadi seperti gambarannya ya, pondasi itu adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila, dan bangunannya tadi adalah negara kita gitu. Jadi kalau misalnya ada dasar negara yang kuat, otomatis negara juga akan jauh lebih kokoh, bisa bertahan lebih lama, tidak mudah diombang-ambing dengan zaman, tidak mudah ada penjajah mungkin negara lain tiba-tiba masuk menghampiri negara kita, itu kita bisa gitu melawan mereka gitu. Jadi kan jauh lebih gampang, jauh lebih enak dalam menyelesaikan masalah yang akan datang di kemudian hari gitu. Jadi makanya dasar negara adalah hal utama yang dibahas untuk bisa merdeka, untuk bisa mencapai kata merdeka. Itu yang pertama kali dibahas adalah dasar negara, dan dasar negara yang kita pakai itu adalah Pancasila gitu. Nah, ini ada beberapa tokoh-tokoh yang ikut di dalam BPUPKI. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh yang ikut di dalam BPUPKI itu bukan hanya orang-orang Jepang, tapi juga banyak dari orang-orang Indonesia. Bahkan jika dibandingkan, orang Indonesia jauh lebih banyak. Ada jumlahnya, cuman saya dilupakan ya. Nah, ada banyak sebenarnya, ada banyak tokoh-tokohnya. Salah satunya ketuanya dari Indonesia, yaitu Bapak KRT Radjiman Widyoningrat selaku ketua sidang, yang menyatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini perlu suatu dasar negara gitu. Tapi ada juga yang ngebantuin dari pihak Jepang. Nah, ini lebih lanjutnya, daripada bosen dengerin saya ya kan, nanti ada ceritanya, ada cerita video sejarahnya, silahkan dilihat. Nanti ibu bakalan kasih juga bagi yang bertanggung jawab untuk ngegantikan ibu. Nah, itu nanti akan disetelkan atau akan ditayangkan video bagaimana sih proses dari perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti di sana jauh lebih detail, jauh lebih gampang juga kalian cerna, jauh lebih gampang kalian pahami. Langsung aja ya lanjut di video selanjutnya ini.